Oke Bray, pada kali ini RD akan membahas film berjudul Falcon Racing. Film ini rilis pada tahun 2014. Di awal film akan berfokus kepada sosok veteran perang Amerika, bernama John Falcon. Di mana John memiliki masa lalu yang kelam di saat dirinya dulu berada di medan perang. Sehingga hal tersebut selalu menghantui pikirannya. Dan memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya sekarang. Setelah gagal bunuh diri, John pun pergi ke supermarket untuk membeli Amer. Sesampai di sana dua orang perampok bersenjata masuk dan meminta semua orang untuk tiarap. Perampok itu kebingungan, melihat John sangat santai bahkan nampak tidak peduli. John yang memang sudah bosan hidup meminta perampok tersebut untuk menembaknya. Karena membuang-buang waktunya John pun menghajar kedua perampok tersebut. Dan mengembalikan segebok uang yang sudah mereka ambil dari si kasir. Saat di rumah, John kedatangan tamu seorang wanita bernama Cindy, yaitu adik satu-satunya John. Cindy baru saja pulang dari Brazil. Ia marah karena John lupa untuk menjemputnya di bandara. Karena John ketiduran. Untuk melakukan melepaskan rindu, mereka pun menghabiskan dengan berbincang-bincang di restoran, sambil menikmati minuman. Karena Cindy besok akan kembali lagi ke Brazil, menjadi sukarelawan di sebuah kota kumuh bernama Favela. Esok harinya, Cindy berpamitan kepada John yang sedang tidur, untuk terbang kembali ke Brazil. Favela adalah sebuah kota kumuh di Brazil dengan tingkat kriminal tertinggi yang banyak dihuni para gangster di sana. Dan disinilah Cindy tinggal. Suatu hari seorang polisi bernama Katarina dan juga rekannya bernama Santo. Mereka adalah polisi yang bertanggung jawab terhadap keamanan kota Favela. Mereka mendapatkan laporan dari anak kecil di sana bahwa ditemukan sesosok mayat yang terkapar di bebatuan di pinggir pantai. Setelah diperiksa itu adalah Cindy, yang ternyata masih hidup. Kemudian diperlihatkan seorang konsulat jenderal bernama Manny, yaitu pejabat berwenang yang mengurus semua warga Amerika Serikat yang tinggal di kota tersebut. Detektif Tiago dan mitranya yang bernama Carlo datang menghadap Manny untuk melaporkan perihal yang menimpa warganya, yaitu Cindy, dan terlihat Manny terpukul mengetahui hal tersebut. Manny pun mengabarkan hal itu kepada John. Dan John yang mengetahui itu. Ia pun bergegas pergi menyusul Cindy. Sesampainya di Brazil, John disambut oleh Manny yang merupakan rekan kerjanya dulu sewaktu di militer. Lanjut Manny membawa John ke rumah sakit di mana adiknya Cindy dirawat. Setelah itu Manny mengenalkan detektif Tiago kepada John. Tiago adalah yang bertanggung jawab dalam menyelidiki kasus yang menimpa Cindy. Ia mengatakan kepada John bahwa kejahatan di kota Favela sangat meningkat akhir ini. John meminta kepada Tiago untuk mengantarkan ke TKP tempat adiknya ditemukan. Meski sempat menolak, akhirnya Tiago bersedia mengantarkannya. Sesampainya di sana Tiago langsung pergi dan meminta ke Katarina untuk menemani John. Sepulangnya dari TKP, John pun kembali ke ruang perawatan Cindy dan melihat seorang perawat Asia yang sedang menyuntikkan obat pada infusnya Cindy. Hingga tidak lama kemudian Cindy menjadi kejang-kejang, dan membuat John sangat panik. Ia pun bergegas memanggil kembali perawat tersebut, namun itu bukan perwata barusan ia lihat. John menceritakan apa yang telah ia lihat. Perawat itu mengatakan bahwa tidak ada orang Asia di tim mereka. Setelah kejadian tersebut, John meminta satu orang polisi kepada Tiago untuk menjaga Cindy di rumah sakit. Esok harinya John kembali ke TKP, dan melihat seorang pemuda di sana memakai kalung milik Cindy. John pun menanyakan hal tersebut kepada si pemuda itu. Namun karena mereka melawan terjadilah perkelahian di antara mereka. Di ujung perkelahian Katarina datang dan melerai mereka dengan pistol. Pemuda ini bernama Koka dan kalung tersebut adalah hadiah dari Cindy yang merupakan teman adiknya yang telah hilang bernama Maria. Lanjut Koka mengajak John ke rumahnya untuk memberikan buku harian milik Cindy yang telah ia temukan di jalan.
Dari buku tersebut John menemukan seseorang yang terakhir kali Cindy temui, yaitu seorang fotografer bernama Bruno. Mereka pun mengatur pertemuan di sebuah kafe dekat pantai. Bruno mengatakan terakhir kali Cindy membayarnya untuk mendokumentasikan sebuah pertemuannya bersama ketua organisasi terlarang. Cindy bermaksud untuk mengungkap kejahatan tersebut, namun di saat John meminta salinan foto tersebut Bruno takut memberikannya. Bruno pun bergegas pergi, namun sebelum itu, John berhasil mencuri salinan tersebut dari Bruno, hingga di saat Bruno memasuki mobilnya. Mobilnya tersebut tiba-tiba meledak. Di sini John melihat seorang wanita Asia yang kemarin menyamar sebagai perawat. Untuk mencelakai Cindy, John pun berusaha mengejarnya. Namun ternyata wanita itu tidak sendirian. John pun ditembaki oleh mereka. Meski sempat melawan dan membunuh beberapa dari mereka, wanita tersebut berhasil lolos. John meminta Manny untuk menyelidiki salinan foto yang ia dapat dari Bruno. Di sini mereka menemukan foto Cindy bersama seorang pria yang memiliki tato yang sama dengan kumpulan pria yang menembak John barusan. John dan Manny menyimpulkan bahwa mereka adalah gangster dari Jepang, yaitu Yakuza. Dari tato tersebut mereka menemukan petunjuk sebuah klub malam tempat di mana pria di foto itu berada. Lanjut John mendatangi klub malam tersebut dan melihat pria itu adalah seorang DJ. Di sana saat pria itu menuju WC. John pun mengikutinya. Namun ada satu pengawal di sana dan ternyata mudah saja bagi John. Hanya satu kali tendangan pengawal itu langsung tumbang. John menanyakan perihal adiknya kepada pria tersebut. Karena tidak mau buka mulut, John pun menyiksanya terlebih dahulu. Setelah melewati penyiksaan, pria itu pun akhirnya menyerah dan mengungkapkan bahwa hal yang menimpa Cindy, karena Cindy mengikuti mereka dan mengetahui transaksi ekspor-impor yang sudah mereka lakukan. Setelah mengetahui tempat organisasi tersebut, yaitu di sebuah villa dekat pantai, John meminta Manny untuk mengantarnya. Di sisi lain Tiago bersama timnya bersiap untuk mengepung dan mengambil alih kota Favela dari para gangster lokal yang tinggal di sana. Tiago memberikan perintah kepada anak buahnya untuk tidak segan-segan membunuh mereka. Kembali ke John. Sesampai mereka di sana, ternyata itu adalah sebuah villa tempat para pria hidung belang untuk memuaskan nafsunya. Dan keberadaan John di sini diketahui oleh mereka. Si wanita pun memerintahkan orangnya untuk menangkap John. Di sini John melihat Maria, adiknya Koka, bersama teman-temannya yang lain dibawa turun dari mobil. Kembali ke Favela, salah seorang anak buah Tiago menemukan dua orang Asia yang sedang memasukkan beberapa orang anak wanita ke dalam mobil. Ia pun melaporkan hal tersebut kepada Tiago. Namun ternyata ia ditembak mati oleh Tiago. Dapat dipastikan Tiago dan Carlo adalah polisi korup. Dan ini adalah Kirimoto, yaitu ketua gangster Yakuza di tempat ini. Yang merupakan dalang dari semuanya. Mengetahui tempatnya sedang dikacau oleh John, ia pun memerintahkan anteknya di kepolisian untuk mengatasi, yaitu Tiago. Di sini Harimoto menunjukkan kekejamannya dengan mengeksekusi mati seseorang yang sudah membocorkan tentang dirinya dan usahanya kepada orang lain. Sedangkan di villa para anak buahnya masih berusaha untuk menangkap John. Dan John berhasil mengalahkan mereka. Tidak lama kemudian datanglah Tiago, Carlo dan juga Katarina untuk menenangkan keadaan di sana. Tiago meminta John untuk pergi dari sini dan meminta Katarina untuk membawa John. Di saat mereka hendak pergi, John mendapatkan feeling tidak baik terhadap Tiago. Ia memutuskan untuk mengikuti Tiago dan meminta kepada Katarina untuk menjaga adiknya di rumah sakit. Dan benar saja wanita Asia itu sudah berada di ruangan Cindy. Sebelum sempat mencelakai Cindy, Katarina datang dan menembak mati wanita tersebut. Sedangkan John mengikuti Tiago dengan cara bersembunyi di bagasi mobilnya. Yang ternyata Tiago pergi ke pelabuhan dan bertemu Kirimoto di sana. Di sini terlihat mereka mengeluarkan gadis-gadis di bawah umur dari mobil untuk disimpan di gudang.
Kemudian diseludupkan ke Jepang untuk menjadi wanita penghibur di sana. Dan di tempat penyimpanan tersebut dijaga ketat oleh para penjaga bersenjata. Mengetahui hal tersebut, John melaporkannya kepada Manny dan meminta Manny untuk mengirimkannya bantuan. Sambil menunggu bantuan datang, John berusaha menyelinap masuk ke tempat tersebut. Namun keberadaan John diketahui oleh mereka. Dan di sini terjadilah pertarungan yang sangat tidak seimbang. Di mana John menghadapi Kirimoto bersama anak buahnya yang dibantu oleh Tiago dan juga Carlo. Namun dengan pengalaman militernya, satu persatu dari anak buahnya Kirimoto dibantai oleh John. Hingga menyisahkan Kirimoto, Tiago dan juga Carlo. Di sini terjadilah pertarungan 3 lawan 1 yang sangat sengit. Hingga menyisahkan seorang gangster Kirimoto seorang diri. Meski sempat kena sembatang pedang, namun akhirnya John berhasil mengalahkan Kirimoto. Tiago yang sedang sekarat memberikan kunci lokernya kepada John, yang berisikan daftar nama orang-orang yang berada di lingkar kejahatan Kirimoto, hingga pada akhirnya semua gadis-gadis itu pun berhasil diselamatkan. Dan antek-anteknya Kirimoto mereka semua ditangkap. John pun kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi adiknya. Dokter mengatakan bahwa si Cindy mengalami cedera yang sangat banyak. Sehingga butuh waktu bertahun-tahun untuk kesembuhannya. Dan Manny menawarkan John untuk kembali ke militer. Karena memang John butuh banyak uang untuk kesembuhan adiknya. John pun menerima misi yang diberikan oleh Manny. Dan misi pertama sudah John selesaikan. Dan tamat. Oke Bray, sampai jumpa lain waktu. Thanks.